di sebuah tempat di Ukraina. Sebuah tim penyusup bersenjata lengkap berhasil masuk ke dalam gedung dan menembak mati semua penjaga yang menghalangi jalan mereka. Mereka mencari-cari sebuah perangkat yang tampak seperti laptop namun memiliki fungsi yang sangat berbahaya. Setelah menemukan perangkat itu, mereka segera mengambil dan melarikan diri dari laboratorium tersebut. And with the price tag of around 10 billion, I don't think we can afford it longer. Sementara itu, di London, Inggris, Nathan, seorang agen rahasia berada di kantor atasannya. Atasannya memberitahu Nathan bahwa ada sebuah perangkat yang dicuri oleh sekelompok orang di Ukraina dan perangkat itu bisa digunakan untuk mengakses sistem keuangan dunia. Nathan diminta untuk mengambil kembali perangkat itu secepat mungkin. Nathan pun bersedia melakukan misi tersebut dengan syarat ia boleh memilih krunya sendiri. Ia lalu memilih 3 orang rekan yang ia percaya, Orson Kari Elwes, JJ, dan Sarah. Atasannya setuju dengan pilihan Nathan dan berjanji akan memberikan segala dukungan yang dibutuhkan. Competing for the same prize on this mission with Mike. There is more than one security department in his government. Dan inilah cerita film Operation Fortune, Ruse de Guerre. Yes, you are paying for that, sir, but don't worry. I think Nathan kemudian terbang ke Maroko untuk bertemu Orson, seorang mantan agen rahasia yang sudah pensiun dan sedang menikmati hidupnya di sana. Nathan menjelaskan masalah kepada Orson dan meminta untuk bergabung dengan kru. Orson awalnya ragu-ragu karena dia sudah lama meninggalkan dunia spionase, namun dia tertarik dengan tawaran Nathan yang akan memberikan fasilitas terbaik jika dia mau membantu. but something rather nasty has been stolen. Yeah, nasty. Orson akhirnya setuju untuk ikut serta dalam misi tersebut dan bersama Nathan ia naik ke pesawat pribadi milik organisasi rahasia tersebut. Di pesawat itu, Nathan memperkenalkan Orson dengan 2 rekan lainnya, JJ dan Sarah. JJ adalah seorang penembak jitu yang handal sedangkan Sarah adalah seorang hacker jenius. Orson merasa kurang yakin dengan kemampuan mereka namun ia berusaha untuk bekerja sama dengan baik. Mike the competition, Mike. You mean like Mike? But Mike Mereka mendarat di Madrid, Spanyol, tempat mereka mendapat informasi bahwa para pencuri perangkat berada di sana. Mereka harus bertindak cepat sebelum para pencuri menggunakan perangkat itu untuk tujuan jahat mereka. Saat ini mereka sedang menunggu kedatangan seorang kurir yang membawa kata sandi untuk perangkat itu. Sarah bertugas meretas CCTV bandara, Orson dan JJ bertugas mengawasi kurir itu dan mengambil password. To coffee shop. He's all yours. Tak lama kemudian, si kurir tua itu tiba membawa tas berwarna coklat. Mereka mengikuti si kurir dengan hati-hati, namun ternyata mereka tidak sendirian. Ada sekelompok orang lain yang juga ingin mendapatkan kata sandi itu. Sarah menyadari bahwa ada yang tidak beres dan memerintahkan Orson untuk mengatasinya. Orson pun dengan senang hati menurutinya. Di luar, beberapa orang telah menunggu kurir itu. Tiba-tiba, Orson muncul dan langsung menghajar mereka. Mereka berhasil membawa pergi kurir, namun ternyata mereka masih diikuti dan dicegat oleh sekelompok orang yang sama. Mereka membuka paksa mobilnya. Kelompok mereka dipimpin oleh seorang bernama Mike. Mike ternyata adalah mantan teman mereka yang bekerja untuk orang lain. Nathan dengan cepat mencopi semua data password itu sebelum Mike dan komplotannya membawa pergi si kurir tua yang terlihat ketakutan karena mengidap penyakit jantung. Namun sayangnya, tidak lama setelah berhasil mencopi semua data, si kurir tua itu mati di tempat itu. Akhirnya pintu mobil itu berhasil terbuka dan Mike menyambut teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Setelah mendapatkan password, Mike pun segera pergi. Let's go. Sementara itu, Nathan akan melanjutkan ke skenario berikutnya. Nathan akan berpura-pura menjadi kurir untuk menggantikan pria tua yang tadi telah terbunuh. Tujuan dari aksinya ini adalah untuk mengetahui siapa pembeli sebenarnya dari password tersebut. Setelah berhasil berperan sebagai kurir, Nathan berhasil mendapatkan informasi tentang pembelinya. Orang yang memesan kata sandi itu ternyata bernama Ben, tangan kanan seorang ketua mafia. It's convenient because we're also going again. Seems he loves an orphan. He wants to. He made enough of them. Namun, tentu saja tidak mudah untuk bertemu dengan sang ketua mafia secara langsung. Untuk itu, mereka memutuskan untuk memanfaatkan bintang film Danny Francesco, yang merupakan idola sang ketua mafia. Mereka pun mengarahkan pesawat mereka ke La untuk menjemputnya. Setelah tiba di La, mereka mengetahui bahwa Danny saat ini sedang berada di pesawat pribadinya bersama manajernya. Orson pun datang dan meminta baik-baik bantuan dari Danny. Awalnya Danny menolak karena Orson bukanlah orang yang dikenalnya. Namun,
Orson mengancam akan mengungkap skandal perselingkuhan Danny dengan seorang wanita kepada media jika Danny tidak membantu mereka. There's a sensitive and awkward situation between you and your sister-in-law. Akhirnya, Danny setuju untuk membantu Orson. Mereka berencana menghadiri acara amal yang diselenggarakan oleh ketua mafia. Tak lama setelah tiba di pesta, Danny, sang bintang film, langsung mendapat perhatian dari ketua mafia, Greg. Danny memperkenalkan Sarah sebagai kekasihnya yang bernama Michaela. Ternyata, Greg sangat kagum dengan idolanya yang hadir di pestanya. Greg memperkenalkan Danny kepada rekan-rekannya dan mereka semua terkesan dengan kehadiran sang bintang film. Di antara teman-teman Greg, ada Trent dan Arnold yang merupakan biliuner dari perusahaan biotek. Namun, tidak disadari bahwa di antara para tamu, ada anak buah Mike yang menyusup ke dalam pesta tersebut. JJ dan Nathan yang sudah menyadap CCTV segera memberitahu Orson untuk mengambil tindakan. Orson pun segera mencari anak buah Mike yang menyamar menjadi pelayan dan menghajarnya tanpa basa-basi. Sementara itu, Sarah pergi ke ruangan belakang untuk memasang alat penyadap dan berhasil mendengar percakapan antara Greg dan Danny. Ternyata rencana mereka berjalan lancar. Greg mengajak Danny untuk berkunjung ke rumahnya dan berlibur bersama Sarah di sana. Saat JJ dan Nathan mendengar pembicaraan Greg dan rekannya, mereka mendapatkan informasi bahwa Greg bukanlah pembeli perangkat itu melainkan hanya perantara yang mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Mereka pun berencana untuk mengunjungi rumah rekannya Greg untuk mendapatkan informasi tentang pembeli yang sebenarnya. Orson berpura-pura masuk ke rumah teman Greg dengan hati-hati. Ia berhasil memasukkan obat bius ke dalam saluran AC dan membuat semua orang yang ada di dalam rumah menjadi tidak sadarkan diri. Dengan bantuan Sarah yang menyadap CCTV, Orson berhasil membuka brankas dan mengambil data-data penting dari laptop mereka. Ia juga mengambil beberapa barang berharga dan uang tunai untuk melihat bahwa tengahan telah terjadi di rumah tersebut. Setelah berhasil, Orson segera keluar rumah. Namun, di luar rumah, ia diserang oleh beberapa orang dan pertengkaran pun terjadi. Namun, Orson dengan mudah mengalahkan mereka dan dijemput oleh Sarah di luar. Sarah dan Danny menerima undangan Greg untuk berlibur di rumahnya di Turki. Greg dengan ramah menunjukkan koleksi mobil mewahnya kepada mereka. Dan, rupanya salah satu mobil tersebut adalah mobil impiannya Danny yang pernah ia kendarai saat syuting film. Karena Greg mengidolakan Danny, ia memberikan mobil tersebut secara cuma-cuma. Danny pun sangat senang dan berterima kasih kepada Greg atas semua kebaikannya. Di sisi lain, Sarah terlihat memasuki ruangan pribadi milik Greg. Ia bermaksud untuk meretas komputernya untuk mencari tahu siapa pembeli perangkat tersebut. Namun, setelah memeriksa komputer itu, Sarah menyadari bahwa Greg bukanlah mafia besar. Dia hanya seorang pebisnis senjata yang tidak memiliki informasi apapun yang mereka cari. Nathan pun menyimpulkan bahwa mereka salah orang, dan segera menghubungi Orson untuk berkumpul di markas. Namun, Orson saat ini sudah terlanjur mengikuti Ben, tangan kanan Greg. Orson ingin menggali informasi lebih lanjut tentang siapa pembeli perangkat itu, sehingga ia terus mengikuti Ben dengan menjaga jarak. Namun lama-kelamaan, keberadaannya pun akhirnya disadari oleh Ben. Ben memerintahkan anak buahnya untuk menghalanginya, namun tentu saja Orson dengan mudah mengalahkan anak buah Ben tersebut. Setelah itu, Ben segera kabur untuk melarikan diri hingga sampai di atap gedung. Orson pun menyusulnya, namun tiba-tiba Ben menyerangnya dari belakang. Orson berhasil menghindar, dan Ben malah terjatuh dari ketinggian dan terbunuh. Setelah mendapat informasi bahwa Ben akan bertemu dengan pembeli asli, Orson berencana untuk menyamar sebagai Ben yang sudah terbunuh. Keesokan harinya, Orson bertemu dengan ajudan pembeli yang membawanya ke tempat transaksi di pinggiran kota. Namun, Orson tidak sendirian, ia diikuti oleh JJ yang sudah siap dengan persenjataan. JJ pun melindungi Orson saat ia sedang memasang alat komunikasi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan pembeli. Akhirnya, pembeli itu datang dan meminta kata sandi untuk membuka perangkat yang ia beli. Orson, yang menyamar sebagai Ben, menelpon Greg untuk meminta kata sandi. Greg memberikan kata sandi itu dan pembeli pun memasukkannya ke dalam perangkat tersebut. Setelah itu, mereka mentransfer uang senilai 10 miliar ke rekening mereka. Ternyata, perangkat tersebut adalah perangkat yang bisa mencakup transaksi ban di seluruh dunia, sehingga mereka memanfaatkannya untuk mentransfer uang sebanyak yang mereka mau.
Sayangnya, salah satu anak buah mereka mengenali Orson yang ternyata adalah seorang agen rahasia. Melihat Orson dalam bahaya, JJ pun langsung menembak mereka. JJ? Ternyata, Mike dan para anak buahnya datang menyerang mereka dengan helikopter. Karena kalah jumlah, akhirnya Orson pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya berhasil mengambil perangkat itu dan menembak si pembeli dan juga anak buahnya. Kemudian mereka pun segera memindahkannya dari sana. Sementara di rumahnya, Greg, Sarah, dan juga Danny bermaksud untuk kabur dari rumah itu karena mereka menyadari penyamaran mereka akan segera terbongkar. Melihat mereka akan kabur, Greg pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Sementara itu, Orson dan JJ berhasil menguasai sebuah helikopter dan menggunakan helikopter itu untuk membantu Sarah melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Orson kemudian mengajak mereka untuk kembali ke tempat Greg. Mereka berencana untuk mengizinkan Greg bekerja sama untuk mendapatkan perangkat itu kembali. Setelah sampai di sana, mereka pun menyampaikan maksud kedatangan mereka. Orson lalu mengajak Greg untuk mengambil perangkat itu lagi. Greg kemudian mengatakan jika pembeli yang sebenarnya adalah dua orang temannya di pesta waktu itu, Trent dan Arnold. Merekalah yang memiliki rencana untuk mencakup transaksi perbankan dunia sehingga mereka bisa mengambil uang yang mereka inginkan. Setelah berbincang panjang lebar, Greg pun akhirnya mau bekerja sama. Malam harinya, mereka pun akan melakukan aksinya untuk merebut perangkat itu. Sarah menerbangkan drone untuk melihat situasi di luar, sementara Orson bertugas untuk menghabisi semua penjaga di sana dan JJ bertugas menembak para penjaga dari jarak jauh. I'll say 1 o'clock. Di sisi lain, Danny dan Greg terlihat sedang berusaha masuk ke dalam gedung. Ternyata, di dalam sana ada Mike yang bekerja untuk mereka. Greg mengatakan bahwa jika dia ingin dibayar untuk menempatkannya sebagai perantara transaksi itu. Dia juga mengancam keluarga Trent dan Arnold. Greg bahkan meledakkan gedung-gedung di seberangnya dengan rudal yang dia miliki. Danny dan Greg kemudian pergi dari tempat itu setelah sebelumnya mengancam bahwa jika dalam 5 menit belum transfer, dia akan meledakkan gedung itu juga. Trent dan Arnold pun ketakutan dan langsung mengirimkan bayaran yang diminta Greg. Mereka tidak lagi menuruti kata-kata Mike yang menganggap semua itu hanya gertakan saja. Mike yang marah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi semua orang di sana. Orson pun tiba di tempat itu setelah menghabisi para penjaga. Orson pun dengan mudah berhasil menghabisi Mike dan mengambil perangkatnya. Beberapa hari kemudian, mereka menemui Nathan yang berada di Qatar dan menyerahkan perangkat itu, serta mendapatkan bayaran atas pekerjaannya. Nathan mengatakan bahwa ia memiliki misi baru untuk mereka, tetapi Orson mengatakan bahwa saat ini ia ingin berlibur dan tidak ingin diganggu. Dan cerita film pun tamat.